Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, perkenalkan nama aku Farah Nurkhalisa. Teman-teman boleh panggil aku Farah. By the way, ini video pertama aku, vlog pertama aku di YouTube. Dan kurang lebih di video ini aku akan sharing tentang jurusan yang sedang aku tempuh saat ini. Aku seorang mahasiswi di Universitas Negeri Surabaya, sedang melanjutkan studi S2 dengan jurusan Pendidikan Ekonomi dan aku angkatan 2025. Jadi aku baru nyelesain semester 1 kemarin dan sedang memasuki semester 2. Tanpa terlalu berlama-lama, yuk kita langsung bahas. Yang pertama itu ada cara daftarnya. Mungkin dari teman-teman YouTube semuanya ada yang tertarik untuk bisa ngelanjutin studi S2 atau mungkin S3 di UNESA juga, teman-teman bisa kunjungi websitenya yaitu admisi.unesa.ac.id. Nanti aku juga akan tampilin di sini. By the way teman-teman, aku izin sambil melihat catatan juga ya. Nah, di website itu sebenarnya informasinya cukup lengkap, mulai dari periode pendaftaran. Biasanya periode pendaftarannya itu ada yang semester ganjil dan semester genap. Jadi, biasanya untuk pasca sarjana itu pendaftarannya dibuka selama 2 kali. Jadi, untuk periode yang masuk semester ganjil dan untuk periode yang masuk di semester genap. Nah, terus juga ada informasi terkait jurusan-jurusan apa aja yang dibuka. Terus juga biasanya ada informasi UKT. Jadi UKT-nya berapa, gitu berapa rupiah. Dan juga ada jalur-jalur pendaftaran yang bisa diambil. Nah, basically jalur-jalur pendaftaran ini ada yang reguler, ada yang kerjasama, ada yang PJJ atau ada yang beasiswa juga. Dan disitu udah cukup lengkap keterangannya. Lalu juga yang terpenting adalah di websitenya sendiri itu juga memuat informasi tentang persyaratan apa aja yang bisa kita apply gitu ya, atau persyaratan apa aja yang harus dibutuhin pada saat kita mau daftar S2 di UNESA atau S3. Nah, pengalaman aku, proses seleksinya itu cuma ada 2 tahap. Yang pertama itu seleksi berkas. Jadi seleksi berkas itu nanti kita nyerahin berkas-berkas yang dibutuhin sama UNESA saat kita pendaftaran. Dan yang kedua, dari seleksi berkas kalau lolos itu langsung seleksi wawancara. Jadi cuma 2. Jadi kalau sepengalaman aku nggak tahu ya kedepannya nanti apakah akan ada perubahan proses seleksi atau gimana, tapi sepengalaman aku itu cuma ada 2 tahap seleksi. Yang pertama berkas, yang kedua langsung wawancara. Jadi kalau lolos berkas itu bisa langsung seleksi wawancara. Dan juga di UNESA ini biaya pendaftarannya itu sejumlah 400.000. Selanjutnya kita bakal bahas terkait dengan persyaratan dan pendaftaran. Nah, saat kita udah mantepin niat gitu ya, aku kayaknya mau coba daftar S2 atau S3 di UNESA deh. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus buat akun pendaftaran dulu. Nah, buat akun pendaftarannya itu di pmb.unesa.ac.id. Nanti aku juga akan taruh di sini. Dan pilih menu registrasi. Jadi intinya kita ke website itu untuk buat akun pendaftaran. Nah, nanti kalau udah buat akun gitu ya, nanti akun kita ini kita login ke website yang sama dan kita masukin kalau gak salah tuh username sama password. Nah, kalau kita udah login, nanti kita isi biodata, terus pilih jalur pendaftaran yang tadi aku sempat singgung di awal, apakah reguler, apakah beasiswa gitu ya. Dan juga pilih program studi apa yang mau kita pilih. Nah, terus habis itu nanti kalau udah isi biodata, terus program studi, nanti kita akan diarahin untuk bayar pendaftaran. Kita akan dikasih nomor virtual akun kita. Nah, habis itu
Setelah melakukan pembayaran sebesar 400.000 tadi ya, kita akan disuruh atau diarahin untuk mengunggah portofolio kita alias berkas-berkas yang diminta di awal. Nah, poin apa ya, berkas-berkas yang diminta itu sebenarnya bagi aku sendiri nggak terlalu rumit dan cukup sederhana gitu ya. Yang pertama pasti ada ijazah dan transkrip nilai S1 bagi yang ingin S2. Lalu ada akreditasi BNPT program studi atau jurusan S1 kita sebelumnya. Jadi kita bisa, kalau aku waktu itu screenshot aja, screenshot akreditasi BNPT dari jurusan aku atau program studi aku sebelumnya. Terus persyaratannya adalah karya ilmiah yang pernah kita publikasikan atau acara kegiatan ilmiah, karya ilmiah yang pernah kita ikuti. Itu kalau aku waktu itu sebenarnya uploadnya skripsi ya, karena bagiku skripsi itu salah satu karya ilmiah. Karena waktu itu juga kebetulan skripsi aku juga dimuat dalam artikel, walaupun artikelnya bukan artikel cinta ya, artikel yang ya masih kayak gitulah. Nah, abis itu ada surat rekomendasi dari 2 orang yang mengetahui kemampuan akademik kita dan kepribadian kita. Nah, surat rekomendasi ini formatnya sudah disediakan oleh UNESA. Jadi teman-teman tinggal unduh aja, terus tinggal ikutin formatnya dari UNESA. Nah, kalau aku waktu itu mintanya ke dosen aku waktu aku S1, waktu itu aku mintanya ke kaprodi aku waktu itu. Satu lagi, kalau nggak salah aku mintanya ke antara dospem atau atasan aku di kantor kalau nggak salah deh. Nah, abis itu syaratnya lagi ialah bukti kemampuan bahasa Inggris atau sertifikat bahasa Inggris. Nah, sertifikat bahasa Inggris ini bisa TOEFL, bisa IELTS, bisa TOEIC, sama bisa TEP. Nah, itu teman-teman bisa upload. Nah, untuk sertifikat bahasa Inggris ini dari UNESA sendiri nggak ada minimal atau minimum harus berapanya gitu. Misalkan harus 500, harus 450, enggak. Jadi aku juga jujur kurang tahu standar minimalnya berapa karena nggak ada keterangannya di website-nya. Jadi saran aku kalau teman-teman punya upload aja nggak apa-apa gitu. Dan yang terakhir itu adalah proposal tesis. Jadi teman-teman nanti akan diarahin untuk upload semacam rencana tesis teman-teman. Biasanya sih kayak proposal ya, bab 1, bab 2, bab 3, tapi nggak harus sedetail itu. Yang penting teman-teman punya judulnya dan teman-teman punya reason atau punya alasan kenapa teman-teman mau buat tesis itu gitu. Nah, setelah selesai semua berkas kita upload ke websitenya atau ke akun kita, nanti kita akan dapat kartu pendaftaran. Nah, abis itu setelah nunggu, setelah kita upload semuanya, nanti kita akan menunggu apakah kita lolos berkas atau enggak. Biasanya kalau lolos berkas nanti akan langsung dihubungi oleh pihak UNESA untuk melakukan tes wawancara. Kalau aku waktu itu langsung dihubungi sama kaprodinya, kaprodi dari jurusan yang aku pilih. Selanjutnya kita bakal bahas tentang gedung kuliah di UNESA. Sebenarnya UNESA itu kalau di Surabaya sendiri punya 2 kampus. Yang pertama itu kampus Ketintang sama kampus Lidah Wetan. Antara kampus Ketintang dan kampus Lidah Wetan ini jaraknya lumayan ya. Mungkin sekitar 8 km gitu. Nah, di mana kita kuliah itu sebenarnya mengikuti di mana jurusan S1 itu berada. Jadi contohnya kayak aku, misalnya aku kan, nggak misalnya sih, aku kan jurusan pendidikan ekonomi. Nah, jurusan pendidikan ekonomi itu ada di bawah naungan FEB, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini letaknya di kampus Ketintang. Otomatis aku kuliahnya kampus Ketintang. Tapi beda lagi kalau misalkan ambil pendidikan bahasa Inggris gitu ya, kalau aku nggak salah. Dia masuk fakultas
Bahasa dan Seni atau FBS. Nah, FBS itu letaknya di kampus Lidah Wetan. Jadi untuk S2 atau S3 yang pendidikan bahasa Inggris itu nanti kuliahnya di kampus Lidah Wetan. Jadi kita harus riset sedikit gitu ya, cari informasi sedikit kampusnya itu atau fakultasnya itu letaknya di mana, apakah di kampus Ketintang atau kampus Lidah Wetan. Karena disitulah kita akan berkuliah nantinya. Karena aku pribadi sempat misinformasi ya, karena aku pikir S2 atau S3 itu atau pasca sarjana itu kuliahnya di gedung pasca sarjana, karena UNESA sendiri punya gedung pasca sarjana di kampus Lidah Wetan. Akhirnya aku mulai cari tuh lah kampus kos-kosan di daerah Lidah Wetan, karena aku pikir tadi kan gedung pasca sarjananya di sana dan aku akan kuliah di sana. Tapi ternyata qadarullah aku baru dapat info belakangan setelah aku pindah kos itu ternyata kuliahnya di kampus Ketintang. Jadi saat kita tahu kita kuliah di kampus mana itu juga akan mempengaruhi kita mau ngekos di mana, khususnya orang-orang yang datang dari luar Surabaya gitu ya, yang nggak PP. Kita lanjut bahas tentang sistem perkuliahan. Nah, sistem perkuliahan S2 UNESA, aku pikir itu awalnya full offline. Tapi ternyata perkuliahannya itu semacam 50-50 atau 60-40. 60%-nya online dan 40%-nya offline. Jadi nggak full offline gitu ya teman-teman. Nah, kenapa ada online-nya? Karena pertimbangannya adalah orang-orang yang kuliah S2 itu mereka punya kerjaan gitu ya sambil kerja, jadi kurang memungkinkan kalau perkuliahan itu full offline. Makanya perkuliahan pasca sarjana sejauh yang aku tahu itu didesain memang ada yang online, ada yang offline, dan lebih dominan online. Terus untuk jadwal kuliahnya biasanya hanya 3 hari dari 5 hari. Jadi biasanya kuliahnya pokoknya antara hari Senin sampai Jumat. Dan jarang ada yang weekend atau bahkan gak ada yang weekend sih. Jadi mostly semua jalur tadi mau jalur reguler, mau jalur beasiswa, jalur kerjasama itu biasanya kuliahnya di Senin sampai Jumat. Dan itu ada kok informasinya di website tadi. Dan dari Senin sampai Jumat itu biasanya kita kuliah cuma 3 hari. Nah, untuk teman-teman yang kerja mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya, karena jam kuliahnya ini juga gak jam-jam yang malam gitu. Jamnya tuh ya dari jam 8 sampai jam 12 atau bahkan dari pagi sampai sore. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau kerja sambil S2 dan pilihannya di UNESA itu bisa dipertimbangkan lagi, karena jadwal kuliah UNESA itu dari Senin sampai Jumat, maksudnya Senin sampai Jumat 3 hari dan hari kerja. Dan lagi-lagi untuk perkuliahan UNESA ini bisa dimulai dari semester ganjil atau bisa dimulai dari semester genap gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait mata kuliah. Nah, mungkin di mata kuliah ini aku bakal lebih spesifik ke jurusan aku aja. Dimana semester 1 kemarin ada 7 mata kuliah yang aku pelajari dengan 17 SKS. Nah, nanti untuk mata kuliahnya apa aja akan aku tampilkan setelah ini. Lalu di semester 2 ini aku ada 8 mata kuliah dengan total 18 SKS, sedikit lebih banyak gitu ya dibanding semester 1 kemarin. Dan teman-teman untuk di UNESA sendiri normalnya itu S2 itu 4 semester atau 2 tahun, tapi bisa dikejar kalau mau 1,5 tahun atau 3 semester. Jadi memungkinkan banget untuk dikejar sebanyak 3 semester. Karena apa? Karena di semester 3 itu kalau aku nggak salah mata kuliahnya hanya internship dan hanya 1 internship itu, jadi bisa sambil ngerjain tesis gitu. Jadi nggak perlu sampai 4 semester pun bisa kalau emang teman-teman mau ngejar cepet gitu ya.
Oke teman-teman, mungkin aku ngerasa udah cukup, lengkap dibahas dalam video ini terkait, kuliah S2 di UNESA dari mulai tadi pendaftarannya, berkas-berkas yang harus disiapin sama teman-teman, gedung, sampai perkuliahannya dan mata kuliahnya. Semoga teman-teman yang, mau ada keinginan, kuliah S2 di UNESA, video ini bisa bermanfaat menjadi salah satu pertimbangan gitu ya, dan bisa memberikan informasi tambahan kepada teman-teman semuanya yang mungkin tidak tertera di website gitu. Makasih banyak buat teman-teman semuanya atas perhatiannya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, mungkin boleh langsung tanya aja, nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat, insya Allah aku balas. Mungkin segitu dulu video dari aku. Makasih banyak buat teman-teman udah mau nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.